karena naik turun. Wah, yang dulu tuh yang seru ya, waktu tahun berapa tuh? Yang udah coret-coretan di papan gini. Itu tapi udah lagi Pilpres ya. Bu Mega, waktu marketnya naik tuh. Hah? Market enggak, yang Mega sama Pak Gus Dur. Mega, wah klien aku langsung sampai iya, itu mah zaman dulu banget itu. Manual, by phone gitu. Iya, coret-coret, iya benar. Beli, katanya, kejar semua. Tiba-tiba dikejar kan sama Pak Gus Dur kan. Pak Gus Dur, buang, jual. Wah, itu capek sih. Tapi omset gila, itu omset naiknya. Naik banget. Tapi ya, itu seru sih kalau kita pas beli, terus naik, kita jual, turun, kita jual lagi. Ya, itu seru. Jadi memang kebetulan memang banyak banget istilahnya orang yang berpengaruh di politik ini mempunyai saham di beberapa di IDX ini ya. Mungkin ke hari ini kita bisa lihat MNCN yang naiknya lumayan, dan udah kayaknya mau ganti tren nggak sih nih MNCN? Iya nih MNCN. Ya, cuman nih udah 4 hari naik. Mungkin kalau teman-teman yang baru masuk, lihat dulu nih, biasanya kalau begini bisa throwback dulu nggak sih, Wan? Iya, ini naiknya udah lumayan kencang kan. Iya. Waktu itu bottomnya tuh di 550 itu, setelah 50 break di 610 kan konsolidasi sebentar. Atas itu di 610, break level itu targetnya sebenarnya cuma sampai 68. Habis 68 ini atasnya lagi ya di sekitar 710 720 sampai 765 gitu 770. Tapi ini kelihatannya sih ada potensi balik ke arah, dalam artian trennya berubah ya. Ini kan downtrend nih. Kalau misalnya kita panjangin dari awal 2022. Nah, kelihatannya sih udah bikin higher low. Jadi tema 200-nya aja selanjutnya itu di 718, 720. Sekarang stoknya di 700. Jadi bentar lagi mau berubah atau di atas tema 200 jadi uptrend gitu. Nah, iya kan? Nah, ternyata kan memang pagi ada berita yang dia dapat izin siar. Nah, ternyata jam 2 siang, di mana aku nggak sempat baca berita ya, jam 2 siang, karena lagi seru marketnya kan. Ternyata ada berita Pak Haritano itu pimpinan Perindo udah teken kerja sama politik sama PDIP. Makanya itu memberikan positif ke saham-sahamnya beliau. Nah, mungkin karena yang paling banyak mendapat impact-nya dari situ karena MNC kan membawahi media ya, mungkin dapat promo-promo politik atau gimana, kita belum tahu ya. Nah, itu kan MNCN yang memang udah koreksinya dalam, turunnya banyak, itu naik. Bimantara juga nih, Bimantara juga chartnya bagus banget nih. Ya nggak? BMTR. Oh iya, Bimantara dulu namanya Bimantara. Sekarang bener zaman kapan ketahuan umur sih. Iya. Ya BMTR. Gimana tuh BMTR catnya? BMTR mau naik tapi nggak jadi terus itu. Hari ini sih lumayan ya. 304 ya. 304 itu di atasnya lagi di sekitar 320 318 next itu. Kalau beneran breakout di 320 nya itu 318, arahnya ke 350-an dulu deh. 350 baru ke 390 400 di situ. Nah, tapi memang 20-an itu. 400 ya. Dan tahu nggak itu modalnya Pak LKH di bawah 300. Tadi aku minta teman printin pemegang saham tadi aku minta MDKA, terus Indakia, terus ada yang minta coba lihat ini dong Bimantara yang top holdernya, kan bisa dilihat tuh dari Bloomberg ya. Ternyata Pak LKH itu modalnya 293. Iya, Tapi beliau itu nggak mungkin cuan kecil. Cuan itu mesti beggar karena dia sleeping. Cuannya sambil tidur. Investor. Benar. Iya. Kalau misalnya beggar sekali 600, ya Bimantara koreksi udah banyak banget. Terus selebihnya kan yang lain kan pegang juga tinggi-tinggi nih. Ada juga nih, ada banyak asing. Vanguard juga modal 978 untuk Bimantara. Jadi banyak yang masih tinggi-tinggi. Ya ini serulah, banyak
yang bisa kita pantau untuk ini, untuk tahun. Jangan lupa Bimantara itu masih ada isu ini kan, Ci, mau merger ya kalau nggak Iya. salah ya. Cicuai waktu itu juga pernah bahas tuh tahun lalu. Iya. Dan kelihatannya mergernya di tahun ini, di bulan-bulan Kayaknya. Agustus kalau aku nggak salah. Iya. Kalau aku nggak salah ingat bulan Agustus Iya. tahun ini. Kalau dia merger dengan MNCN, memang yang lebih mendapat katalis positifnya di Bimantaranya. Bimantara, Tapi biasanya ya. barang-barang begini ya, aku suka banget belinya gini. Habis beli MNCN, oh MNCN dipunyai siapa? Misalnya MTR. Oh ya, udah beli Bimantaranya. Bimantara pegang apa lagi anaknya? Oh Behit gitu. Aku demen banget tuh belinya macam-macam, semua dibeliin. Ya, diputar-putar gitu Iya. ya. Kadang aku nggak puter, kadang aku simpen semuanya saking sayangnya gitu loh. Saking serunya juga ya, marketnya Iya. lagi enak, ada katalisnya Iya. gitu ya. Jadi kita pengen simpen semua. Iya. Ini tapi Behit gimana nih Om Iwan nih? Ini ketahan-tahan terus di bawah, nggak gocap-gocap. Ini reward rasionya menarik ini kayaknya nih Om Iwan nih. Iya, barang gocap sih perlu sih. Yang lain ya. Ini Penny stock. BMTR naik, itunya belum kelihatan. Belum. Ini yang katanya 57. Tadi closing di 55 ya. Break di 57. Untuk pendek itu bisa double bottom, arahnya ke sekitar 62. Tapi di atasnya baru ada as high-nya lagi di 68. Di atas 68 baru lumayan bagus lah. Tapi so far sih saat ini belum menarik begitu. Lebih menarik MNCN. Lebih menarik MNCN ya. Iya, MNCN Bimantara Behit kan belum karena ya barangnya juga mungkin agak banyak. Nah, ada lagi yang sebenarnya menarik nih, tapi sama sideways juga, tapi belum ada tanda-tanda kepik. Iya. Gila, kepik tinggal 60, ya ampun, gua nggak inget lagi nih kapan. Soalnya kemarin tuh Saham kesayangan sejuta umat ini kepik ini dulu. cuman masih susah lah, dia mau tambah saham baru. Cuma kalau misalnya properti jalan, misalnya ternyata grup MNC bertahan di atas, solid, kita kawal dengan teknikal, ya kepik ini belakangan paling bontok biasanya. Cuma dia mau rate issue-nya gede banget ini, 8,8 miliar lembar kayaknya. Ya, Iya. lah temen-temennya juga. Terus mungkin kita lihat juga kemarin ya kayak sahamnya Pak Ete ya. Saham Pak Ete, Mari, Aba. Ya, itu karena udah koreksinya murah banget, udah under on, sampai aku cek ya pemegang saham dulu itu udah pada nggak ada loh. Yang dulu ada saham asuransi. Iya. Asuransi. Lu liatin Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kemana itu orang? Ya ampun. Kapan jualannya ya? Apa nggak tahu ya. Iya itu karena barangnya di harga 60-an. Mungkin kalau kita perlu remind dikit ya, waktu dulu Maring ini dulu ada tuker-tukeran, bukan tuker saham, kayaknya MLPL ada beli Maring itu di harga gopek deh kalau nggak salah. Ada crossing kalau nggak salah di harga gopek. Jadi ini cuman 68 perak. Tapi ini kalau barang-barang yang kecil begini biasa risknya agak tinggi ya. Jadi mesti dijagain dan mungkin di style stop loss atau trailing stopnya, karena barang-barang kecil gini masih rentan banget. Apalagi trennya belum confirm ya Wan, masih sideways, baru mau ngetes. Hah? Iya, menjanjikan kira-kira. Divergence-nya sih menarik nih, divergence-nya nih. Break 71 tapi hari ini balik lagi di bawah 71. Jadi iya. Biasa barang kecil nih. Volatile. Kalau abanya aku nggak terlalu suka karena masuk papan Axel. Bukan papan Axel. Dia kayaknya pemantauan. Iya. Pemantauan khusus. Aduh, males deh kayak gitu. Naiknya cuma 10. Mending marinya ya iya, dia. Marinya itu harga 60, upside-nya bisa berapa? 35% ya kalau benar berjalan ya. Iya, lumayan banget nih. Nyicip dikit-dikit gitu ya, sambil pasang stop loss. Iya. Closing di bawah 62 kabur ya Om Iwan ya. Nah, mungkin saham yang relate sama Pak Ete ada kakaknya, Boy Thohir. Boy Thohir punya apa? Boy Thohir ada Trim ini udah lama banget nggak main nih.
tapi belum ada tanda-tanda. Garibaldi Thohir itu punya 34% atau saham pengendali di Trim, tapi belum ada tanda-tanda, belum ada sinyal beli sama sekali. Cuman ya kalau misalnya ada berita, kan kemarin memang ada berita kan, dia di Pak ET itu disuggest kayak di propose, ini jadi calon deh gitu. Nah, kalau misalnya sampai benar kejadian, nah ini baru kita lihat lagi kalau sampai kejadian. Kalau belum ya nggak usah, terlalu mentah, takutnya nanti nyangkut. Ci, ini ada pertanyaan menarik nih. Nah, kebetulan aku juga lagi buka nih. Konstruksi. Oh, konstruksi. Ini kan dengan banyaknya berita-berita yang nggak enak Wika sama WSKT nih. Kenanya kan dua itu nih. Tapi Adi sama TPP-nya kayaknya menarik gitu. Oh, iya. Ngelihat volumenya udah mulai ada gitu ya. Apakah kalau cerita sendiri masih mau ngelirik konstruksi nggak sih, Ci? Atau udah ya udahlah masih banyak saham lain yang lebih menarik gitu? Aku malesnya tuh kalau banyak overhang. Banyak overhang itu means ada berita-berita yang belum kondusif. Aku agak males. Jadi kita tuh mesti pantengin. Aku tuh nggak suka beli saham yang mesti aku tungguin gitu. Jadi gara-gara satu saham. Apalagi konstruksi naiknya udah lumayan. Kayak misalnya PTPP tuh kan dari 500-an ya. Dan sekarang ya 500 belum naik banyak banget sih. Belum naik banyak banget. Tapi gara-gara ini saham aku bisa jadi nggak liatin. Jadi momentum untuk ngelihat saham lain tuh jadi hilang. Mendingan aku cari saham yang uptrend aja lah, yang udah jelas-jelas pasti tenang gitu. Ya bukan pasti lah, kemungkinan tenang itu lebih ada. Misalnya kayak S Hardware yang udah di atas 3 garis MA itu. Terus kalau kemarin tuh Silo ya, kayak rumah sakit juga banyak yang udah naik. Tapi ini Silo udah naiknya terlalu tajam. Aku sih juga nggak rekomen untuk yang baru masuk ya, karena kita main dari 1.200-an. Nah, kayak Temposcan hari ini breakout lagi, volumenya gede. Nah, tapi kan ini ada katalis dividen. Nanti kalau deket-deket, mesti hati-hati. Biasa ada, sekarang ini tren banget loh dividen trap loh. Habis selesai dividen, ARB-nya berjilid, males banget ya. Kayak ITMG sama ADRO. Iya, banyak itu, apalagi tuh kemarin ya, yang tiba-tiba ARB, ya ampun, dividennya cuma seberapa, ARB-nya berapa hari, males banget ya dia. Jadi sekarang seneng banget kalau misalnya naiknya lumayan, dekat-dekat pun take profit dulu, nanti habis dividen kalau ada koreksi kita baru ciduk lagi gitu loh. Iya, marketnya kan Kangguru juga nih, belum confirm ya IHSG-nya ya. Tadi kalau kata Om Iwan, kalau udah confirm break 6.900-an ya Om Iwan ya, baru marketnya udah sedikit lebih confirm nih, udah lebih enak gitu ya. Mungkin betul. Jadi 69. Deketnya 6735 dulu lah. Atau last high-nya 6735, 6773 last high-nya. 6735 dulu ya. Kalau 6735 ini bisa tembusin, lebih arahnya berapa? 6869 atau last high-nya itu 6972 itu loh. Tertinggi kemarin itu di tanggal 27 April. Oke. Iya, waktu 6972 tahu nggak kemarin itu tiba-tiba klien aku kayak belanja dong. Aku bilang gila, ini indeks 69 loh. Indeks 69 ini sering sekali berapa kali nggak tembus. Aku bilang, mending kamu tahan dulu deh. Giliran koreksi kagak jadi beli, takut. Pas lagi turun ya nggak berani deh, katanya nih beritanya belum jelas. Amerika ya giliran 69 berani, giliran dikasih diskon hilang gimana nih. Iya biasaan tuh. Iya kan, kadang-kadang orang kalau udah ya begitu, tunggu nanti udah naik nanti baru nanya, Ci nyangkut nih Ci, gimana nih Ci, orang kita udah pada TP ya Ci. Oh iya, ini tadi ngomong-ngomong soal konstruksi, kita tuh sempat perhatiin kemarin total itu naiknya kencang banget. Saham konstruksi swasta ini nggak rame gitu loh, nggak banyak yang ngomongin. Kalau lihat ini teknikalnya mau bikin apa sih nih, triangle atau apa sih total bangun. Kemarin kan habis dividen cepet tuh naik kencang, habis itu turun. Nah, turunnya dalam. Turun dalam. MSCI dia kan dikit lagi tuh mau nge-curve tuh, sellernya kelihatan udah mulai reda nih.
Apakah ini menarik nih secara teknikal? Apa ya, ini kalau misalnya jangka pendek beberapa hari ke belakang sih resistennya baru jebol itu di 316. Ini 316 itu jadi support. Di atas level itu nextnya ya di sekitar 336, 336, 340 di situ dulu. Nanti yang kuatnya baru di 366, 370 gitu. Oh, Yang tadinya jadi resisten. Yang sebelum dia breakout itu loh, oh sebelum iya. tanggal 10 Mei. Nah itu di situ tuh 366, 370 yang kuatnya di situ. Menarik gak, Vin, lu bilang? Belum Total. belum Apa tadi? Total ya? Belum menarik ya?